Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapatkan 2023. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi manajemen data geospasial dan visualisasi peta pada platform mobile menggunakan Reactive. Secara teori, Praktikum ini berfokus pada tiga konsep yang berbeda. Itu pertama, konsep stage management menggunakan read, update, delete dari Firebase System Database sebagai backend as service-nya. Firebase sendiri menyediakan SDK yang memudahkan untuk pengambilan dan manipulasi data secara langsung atau real time. Lalu konsep kedua yaitu cross platform development dengan React Native, di mana satu basis kode dapat dijalankan menggunakan dua platform atau lebih platform seperti iOS atau Android. Konsep ketiga adalah konsep visualisasi data geospasial menggunakan web view yang menampilkan library peta berbasis web menggunakan Laravel.js. Yang kedua menggunakan komponen natif melalui library React Native Maps untuk mengintegrasikannya menggunakan Google Maps API secara langsung. Praktikum ini membangun sebuah aplikasi yang tidak hanya dapat menampilkan daftar lokasi, tetapi juga melakukan visualisasi menggunakan peta serta fungsi interaktif seperti menambah dan menghapus data secara real time. Hal yang dilakukan selama praktikum itu pertama menampilkan data points di peta React Native menggunakan React Native Maps. Langkah pertama itu bisa menginstal library React Native Maps di terminal menggunakan jenis terminal Git Bash. Kemudian komponen peta dari Firebase serta di fetch menggunakan metode onValue dan setiap poin yang berupa string koordinat, contohnya yang 7 atau 110, di parse menjadi nilai numerik array berupa latitude dan longitude. Data yang telah diolah ini kemudian dirender secara dinamis di dalam komponen MapView menggunakan komponen marker. Setiap marker menampilkan judul dan deskripsi koordinat ketika ditekan. Langkah selanjutnya itu membuat fitur hapus data dengan mengimplementasikan dua lokasi berbeda atau dua tempat, yaitu di halaman daftar dan di halaman peta leaflet. Pada halaman daftar atau list section, penggunaan fungsi remove dari Firebase diimport. Lalu tombol hapus ditambah dengan bentuk icon trash yang dikonfigurasikan menggunakan fungsi handle delete. Ketika tombol ditekan akan menampilkan dialog konfirmasi untuk platform native, Android, ataupun iOS. Penggunaan alert ini untuk web menggunakan confirm. Jika pengguna menyetujui data yang dirujuk pada ID tertentu akan dihapus langsung secara real time dari Firebase. Itu contoh sini. Poin data berhasil dihapus untuk iOS. Apakah yakin untuk dihapus untuk OS Windows? Ini benar kan? Untuk batal teksnya dengan step cancel, teks hapus langsung mengarah ke delete action. Delete action itu yang ini. Kita akan uji coba. Baik, di sini saya akan coba buka projectnya melalui Expo di perangkat lain di Android dan atau iOS. Biasanya saya menggunakan Android. Untuk locationnya, untuk list, di sini saya coba menambahkan dulu ini maskam. Salin. Akurasinya boleh 5, habis itu save. Oke, berhasil di save. Di sini kembali aja, di sini bertambah. Di sini coba hapus. Muncul konfirmasi bahwa data mau dihapus atau tidak. Di sini saya bisa batal atau bisa hapus. Kalau udah hapus muncul alert, data berhasil dihapus. Baik, selanjutnya itu melakukan visualisasi dengan leaflet di WebView. Pendekatan ini memanfaatkan React Native WebView kemudian sebuah file HTML mandiri. Dibuat di dalam folder aset. File ini berisi konfigurasi lengkap peta leaflet, inisialisasi Firebase, dan script untuk membaca data dari Firebase.
Ketika data berubah, level akan secara otomatis menambahkan dan menghapus marker pada peta. Juga penambahan fitur hapus langsung dari peta menggunakan tombol delete pada pokok marker. Dan ketika ditekan akan memanggil fungsi delete point untuk menghapus data langsung dari Firebase. Bersama dengan itu, melakukan visualisasi dengan Google Maps API di React Native Maps. Ini adalah metode pendekatan menggunakan natif, di mana data diambil dan diparse di sisi React Native. Komponen marker dari React Native Maps digunakan untuk menampilkan setiap titik data. Eh, Keunggulannya itu pendekatan ini adalah performa lebih smooth dan feel yang benar-benar natif karena tidak melalui layer web view. Untuk visualisasi React.js web view dan Google Maps API di React Native Maps itu perlu penambahan konfigurasi Firebase yang kita miliki agar titik dapat tertampil menggunakan marker yang telah diatur. Baik, saya akan mencoba menampilkan hasilnya dari visualisasi kedua jenis map berbeda ini. Jadi kita perlu buat dua halaman baru, yaitu halaman Maps sama halaman Gmaps. Di halaman Maps sendiri itu kita bisa lihat hasil titik yang kita telah tambahkan melalui melalui hasil konfigurasi Firebase. Di sini tuh udah terdapat beberapa titik, itu ada sekitar 4. Nah, terus ada button hapus di dalam pop-up. Coba contohnya saya hapus yang musim sini. Terus muncul konfirmasi, yakin untuk dihapus. Bisa oke aja. Maka halaman map view ini akan level ini akan refresh dan memperbarui lokasi titik yang tertampil. Dan begitu juga dengan Gmaps akan terbarui di sini sudah hilang. Untuk setiap titiknya ini nanti akan mengarahkan dapat kita telusuri atau rutenya akan tertampil ketika menekan bagian ini, bagian kanan bawah yang gambar sign panah ini. Coba kita ketika lokasi. Kita akan mengarahkan rute menuju lokasi yang ditunjuk melalui halaman Gmaps dari proyek React Native tadi. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit kendala serta solusi yang dihadapi. Untuk kendala pertama itu format koordinat yang tidak konsisten. Data koordinat dari Firebase disimpan sebagai string saat akan ditampilkan di peta natif. String ini harus diubah dulu menjadi array atau number. Kendala muncul ketika format string tidak valid dan mengandung karakter tak terduga atau typo yang menyebabkan none atau not of number. Data marker gagal di render atau ditampilkan. Solusinya itu validasi dan error handling ditambahkan di scriptnya, kemudian memparsing agar memastikan data string tidak kosong. Setelah itu di split dan di map, kami akan memeriksa apakah hasil angka yang valid dengan is benar. Untuk kendala kedua, konfirmasi hapus yang berbeda di web dan mobile. Untuk awalnya itu kode hanya menggunakan alert dari React Native yang tidak berfungsi di platform web. Solusinya itu membuat fungsi handle delete yang adaptif dengan memeriksa setiap platform yang sedang berjalan menggunakan platform API. Kendala ketiga, integrasi Firebase di halaman HTML map leaflet. Pada file map HTML terdapat kesalahan penulisan di fungsi inisialisasinya itu dapat membuat Firebase tidak terinisialisasi. Kesalahan ketik itu menyebabkan Firebase gagal dimuat. Solusinya itu memeriksa konsol browser melalui debug map view untuk memeriksa lokasi error agar langsung dapat dikoreksi secara langsung dan agar menampilkan hasil konfigurasi Firebase. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.